Warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wal hadratil jami'il muslimin sallallahu alaihi wa sallam. Sayyidina masyayikhina masyayikhina sallallahu alaihi wa sallam. Sayyidina Muhammad Syekh Muhammad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Al-wadhifatu asali satu. Benar sampai situ ya. Al-wadhifatu utawi tugas asali satu kang nomor 3. Al-wadhifatu utawi tugas asali satu kang nomor 3. Iku Allah ya takabbaro arep yen toh ora gumedhe sapa muta'allim. Iku Allah ya takabbaro arep yen toh ora gumedhe sapa mutakallim. Muta'allim ya. Allah ya takabbaro arep yen toh ora gumedhe sapa muta'allim. Alal ilmi ing atase ilmu. Alal ilmi ing atase ilmu. Walayata ammaro lan arep yen toh ora mbangkang. Walayata ammaro lan arep yen toh ora mbangkang sapa muta'allim alal muallimi ing atase guru. Alal muallimi ing atase guru. Bal yalqiya bari arep yen toh bal yalqiya bali arep yen toh tetemu sapa muta'allim. Bali arep yen toh ketemu sapa muta'allim ilaihi maring muallim ketemu zimamal ikhtiyari ing kendaline pemilih. Zimamal ikhtiyari ing kendaline pemilih. Kalmaridi kaya wong kang lara. Kalmaridi kaya wong kang lara al-mutnifi kang banget. Kalmaridi kaya wong kang lara al-mutnifi kang banget. Iku yulki nemokake sapa marid zimamal ikhtiyari ing kendaline pemilih ilat tabibi maring dokter min ghairi ayyata hakama saking tanpa arep yen toh ngukumi sapa marid min ghairi ayyata hakama saking arep yen toh ngukumi sapa marid alaihi ing atase tabib bisyai'in kelawan suwiji-wiji fistida'i nau'in ing dalem amrih dakwa suwiji-wiji fistida'i nau'in ing dalem amrih dakwa siji werna ing dalem amrih dakwa siji werna minal anwa'i saking pira-pira werna duna nau'in kang liyane werna siji wayam bagi lan prayoga
Wayam bagilan prayoga apa ayyuwadziba arep yen to biasaake sapa muta'alim. Arep yen to biasaake sapa muta'alim ayyuwadziba ing arep yen to biasake sapa muta'alim ala khidmatil muallimi. Ala khidmatil muallimi ing dalem utawa ing atase ngladeni guru. Ala khidmatil muallimi ing atase ngladeni guru. Kamaruya kaya oleh den riwayatake apa anna Zaid ibn Sabit sak temene Zaid bin Sabit kamaruya kaya oleh den critakake apa sing diceritakake anna Zaid bin Sabit sak temene Zaid bin Sabit iku salat sapa Zaid bin Sabit iku salat sapa Zaid bin Sabit ala janazatin ing atase sijine jenazah ala janazatin ing atase sijine jenazah. Fakuribat mongko den perekake lahu kedue Zaid bin Sabit. Fakuribat mongko den parekake lahu kedue Zaid bin Sabit apa baglatun bigol. Liar kabu supaya nunggang sapa Zaid bin Sabit ha ing baglah. Liar kabu supaya nunggang sapa Zaid bin Sabit ha ing baglah. Faja'a mongko tumeka sapa Ibnu Abbasin Ibnu Abbas. Faja'a mongko tumeka sapa Ibnu Abbasin Ibnu Abbas fa akhadha mongko ngalap sapa Ibnu Abbas birika bihi kelawan tali kendaline baglah. Faqala mongko ngendika sapa Zaid bin Sabit. Khulla ngeculna sapa sira. Anka saking sira ya ibna ammi Rasulillahi. Khulla ngeculna sapa sira anka saking sira ya ibna ammi Rasulillahi he anak lanange pamane Rasulullah. Faqala mongko ngendika sapa Ibnu Abbas. Kada kaya mengkene umirna den perintah sapa kita. Den perintah an-naf'ala ing arep yen toh agawe sapa kita. Bil ulama iklawan pira-pira ulama wal kibriyai wal kubaroi lan pira-pira penggedene umat Islam. Kada kaya mengkene umirna den perintah sapa kita anaf ala ing arep yen agawe sapa kita bil ulama kelawan pira-pira ulama utawa kelawan ulama wal kubaro lan pira-pira penggedene umat Islam. Faqobala mongko ngambung sapa Zaidun Zaid yadahu ing tangane Ibnu Abbas. Faqobala mongko ngambung sapa Zaidun Zaid ya dawu ing tangan Ibnu Abbas. Waqala lan dawuh sapa Zaid.
Maqala lan dawuh sapa Zaid, hakadha kaya mengkene-mengkene, hakadha kaya mengkene-mengkene umirna den perintah sapa kita. Umirna den perintah sapa kita anaf'ala ing arep yen toh agawe sapa kita. Anaf'ala ing arep yen toh agawe sapa kita bi ahli baiti nabiyina kelawan ahlu baite nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi ahli baiti nabiyina kelawan ahli baite nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu dawuh sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa min akhlaqil mukmini at-tamalluku illa fi talabil ilmi. Laisa iku ora ono. Laisa iku ora ono min akhlaqil mukmini saking akhlake wong mukmin. Laisa iku ora ono min akhlaqil mukmini saking akhlake pira-pira akhlake wong mukmin apa at-tamalluku. Leluwian, apa at-tamalluku leluwian. Leluwian illa fi talabil ilmi kejaba ing dalem luru ilmu. Illa fi talabil ilmi kejaba ing dalem luru ilmu. Wakilalan den ngendikake. Wakilalan den ngendikake. Al ilmu harbun lil fata al muta'ali. Al ilmu utawi ilmu iku harbun merangi. Al ilmu utawi ilmu iku harbun melangi lil fata maring pemuda al muta'ali kang sombong. Al ilmu utawi ilmu iku harbun merangi lil fata maring pemuda al muta'ali kang sombong. Kasaili kaya banjir. Kasaili kaya banjir iku harbun merangi apa sail lil makani maring panggonan al ali kang luhur. Kasaili kaya banjir iku harbun merangi apa sail lil makani maring panggonan al ali kang luhur. Jadi ini tugas dan adab seorang murid. Kemarin yang pertama tugasnya seorang murid itu adalah membersihkan jiwanya dari kotoran hati. Terus kemudian tugas yang kedua yaitu fokus, konsentrasi, menyerahkan seluruh hidupnya untuk ilmu. Jadi menghilangkan segala hal yang menghilangkan dapat merubah fokus hati kita dan pikiran kita untuk mendapatkan ilmu. Maka hatinya itu harus senantiasa diisi dengan ilmu. Itu tugasnya. Kalau mau berhasil ya ikuti apa yang disampaikan di kitab ini. Yang pertama tadi adalah orang yang mencari ilmu itu hatinya harus bersih dari berbagai macam penyakit hati. Kemudian yang kedua, menghilangkan hal-hal yang memiliki potensi untuk mengganggu fokus dan konsentrasi kita dalam mencari ilmu. Karena tidak mungkin di dalam satu hati itu ada dua keinginan. Dan Allah itu tidak menjadikan dua hati di dalam diri kita. Ya cuma satu hati. Kalau hatinya itu sudah diisi dengan hal yang lain, maka ilmu tidak akan masuk. Seperti yang saya sampaikan kemarin itu, misalkan ibaratnya hati itu adalah gelas. Kalau gelas itu sudah terisi susu, maka dia tidak akan bisa diisi oleh teh itu. Ya. Maka harus pilih salah satu. Kalau misalkan gelas itu sudah ada batunya, maka tidak akan ada air yang bisa masuk kecuali sedikit itu. Ya sama seperti hati kita. Kalau hati kita itu sudah bergantung dengan sesuatu yang lain, sudah diisi dengan hal yang lain, isinya itu sudah sesuatu yang di luar ilmu itu ya, entah keinginan-keinginan atau mungkin kalau sekarang itu ya berarti ya kayak misalkan gangguannya itu handphone atau media sosial atau hobi yang lain, maka ya orang tidak akan bisa mendapatkan ilmu, akan susah karena fokusnya dia itu pada dua hal, dan ini pasti tidak akan bisa bisa dicapai. Mendapatkan ilmu yang serius itu pasti tidak bisa. Sebagaimana dikatakan oleh Allah, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak pernah menjadikan dua hati di dalam rongga tubuh kita, hanya satu hati. Maka kalau hati itu sudah bergantung kepada hal yang lain selain ilmu, maka pasti ilmu itu akan susah untuk masuk.
Maka dikatakan al ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu itu tidak akan mau mendatangi kalian atau tidak mau kalian miliki meskipun hanya sebagiannya, sehingga kalian itu memberikan seluruh jiwa dan raga kalian untuk ilmu. Yang kedua, jadi tugas seorang santri, tugas seorang murid, tugas seorang siswa, mahasiswa. Yang kedua itu adalah dia harus memfokuskan dirinya atau menghilangkan segala hal yang hatinya itu akan bergantung pada hal tersebut. Makanya kemarin wayub ida an watonihi. Hendaknya seorang yang mencari ilmu itu harus menjauhkan diri dari tempat kelahirannya. Karena di tempat kelahirannya itu pasti akan lebih banyak godaan-godaan yang memalingkan hati seorang murid itu untuk cenderung atau untuk fokus pada mencari ilmu. Nah, sekarang tugas yang ketiga. Tugas yang ketiga itu kita tidak boleh bersikap sombong. Tidak boleh bersikap sombong kepada ilmu dan juga tidak boleh membangkang terhadap guru. Kalau membangkang guru sudah ini, kalau dalam konsep Islam, kalau kalian pernah ngaji taklim, kalau pernah ngaji tentang akhlak-akhlak seorang pencari ilmu itu ya itu tidak akan berhasil. Bahkan di dalam Ta'limul Muta'alim dikatakan keberhasilan ilmu itu salah satunya adalah irsyadu ustadzin, petunjuk dari seorang guru. Kalau kalian membangkang guru kalian, ya jangan harapkan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat di sini ya. Kalau cuma mendapatkan pengetahuan saja itu kan ya bisa-bisa saja, mungkin saja mendapatkan pengetahuan. Tapi apakah kemudian pengetahuannya itu menjadikan dia lebih dekat dengan Allah, menjadikan amalnya menjadi lebih baik, menjadikan perangainya, tabiatnya itu menjadi lebih baik, itu ya tidak mungkin kalau dia itu membangkang terhadap guru. Maka ketika mencari ilmu, tugas kita itu adalah tidak sombong terhadap ilmu dan juga tidak membangkang terhadap guru. Bahkan kita harus menyerahkan seluruh jiwa dan raga kita kepada guru kita. Ibaratnya seperti orang yang sakit terus kemudian berobat ke dokter. Ketika kalian sakit dan berobat ke dokter itu kan kalian menyerahkan seluruh hidup dan mati kalian kepada dokter itu. Dikasih resep apapun tuh kira-kira ditebus nggak? Ada nggak orang berobat ke dokter itu terus kemudian dia membangkang terhadap dokternya, dok saya nggak mau minum obat inilah, cari obat yang lain, kayaknya saya sakitnya nggak ini, kan nggak ada gitu. Nah harusnya seorang murid tuh kayak gitu. Ketika gurunya memerintahkan apapun itu ya nggak usah dibantah, nggak usah dikritisi, nggak usah dibantah. Harus sama seperti seorang yang sedang sakit yang dia itu berobat ke dokter itu. Nggak ada orang sakit ke dokter terus kemudian membantah dokternya, itu kan nggak. Diberikan apapun itu pasti akan ditebus. Disuruh minum 3 kali ya akan minum 3 kali itu. Nggak ada yang bantah itu. Nah, begitulah sikap kita terhadap guru kita. Jangan pernah mempertanyakan apa yang diperintahkan oleh guru kita. Itu adab kita sebagai seorang murid itu. Kal maridi al-mundifi yalki zimamal ikhtiyari ila tabibi. Seperti orang yang sakit yang menyerahkan seluruh kendali dirinya itu kepada dokter itu tanpa dia memberikan bantahan terhadap dokter tersebut itu. Pokoknya percaya gitu aja. Percaya kepada dokter tanpa harus menuntut ini dan itu. Nah, sebagai seorang murid kita harus seperti itu. Menempatkan diri kita sebagai orang yang sedang sakit yang berobat ke dokter. Karena pada hakikatnya orang yang belajar itu kan dia sedang memiliki penyakit. Penyakitnya apa? Kebodohan. Dan yang bisa membuat penyakit itu hilang atau membuat orang itu pandai itu kan gurunya. Jadi gurunya itu dokter yang mengobati penyakitmu, kebodohanmu itu yang nantinya akan menjadi orang yang alim itu. Maka sebenarnya kedudukannya itu ya sama. Kalau dipikir-pikir itu sama. Nah kalau kalian sama dokter saja itu nggak berani menuntut ini itu, diberikan resep dan yang lainnya itu kalian langsung nurut, ya sama guru kalian juga harus seperti itu. Nah ini selanjutnya gitu ya. Selanjutnya wayang bagi ayyuhadiba ala khidmatil muallimi, dan
sudah selayaknya, sewajarnya seorang murid itu membiasakan diri untuk khidmah. Khidmah itu ya berarti apa ya? Bahasanya khidmah itu ya ngeladeni. Ngeladeni itu apa ya? Apa kalau bahasa Indonesianya itu apa? Ngeladeni itu. Melayani ya, membiasakan diri untuk melayani guru itu. Ada sebuah riwayat Zaid bin Sabit itu. Zaid bin Sabit itu adalah seorang ulama pada masa Rasulullah, sahabat yang memiliki kepandaian sehingga masuk dalam kategori ulama. Suatu ketika Zaid bin Sabit itu selesai melakukan sholat jenazah, kemudian didatangkan bigol kepadanya. Bigol ini adalah persilangan antara kuda dan keledai, tidak sebesar kuda tapi juga tidak sekecil keledai. Jadi dia tengah-tengah karena merupakan persilangan antara keledai dan kuda ini. Jadi tengah-tengah, tidak begitu besar seperti kuda, namun juga tidak begitu kecil seperti keledai sehingga kuat untuk dinaiki. Ya, kalau sekarang itu ya mungkin kendaraan lah ya, kendaraan entah motor atau ya motor lah, katakanlah motor. Motornya itu didekatkan. Nah, ketika bigol itu didekatkan, kemudian Ibnu Abbas itu memegang kendali dari bigol tersebut itu. Memberikan penghormatan kepada Zaid bin Sabit. Padahal Ibnu Abbas itu adalah anak dari pamannya Rasulullah itu. Berarti Ibnu Amir Rasulillah itu berarti ya sepupunya Rasulullah, masih kerabat dengan Rasulullah. Itu mau memegangi bigolnya. Kalau sekarang mungkin ya mau mendekatkan motor, nuntun motornya lah. Motornya itu dituntun, didekatkan kepada sang ulama yaitu Zaid bin Sabit itu. Sehingga Zaid bin Sabit itu merasa nggak enak gitu kan. Ini ahlul bait, ini kerabatnya Rasulullah, tapi kok kemudian mau melakukan seperti ini. Sehingga diperintahkan, "Kholla angka ya ibna ami Rasulullah, lepaskan. Nggak usah seperti itu. Saya nggak enak jenengan itu kan ahlul bait, tapi kenapa jenengan itu mau atau repot-repot untuk kemudian memegangi tali kendali dari bigol saya dan mendekatkan saya, kan jadi nggak enak, itu serba nggak enak gitu. Tapi jawabnya Ibnu Abbas apa? Kada umirna an naf'ala bil ulami wal kubara. Seperti itulah kita diperintahkan untuk memberlakukan para ulama dan juga para pembesar-pembesar Islam. Memang adabnya kita harus seperti itu. Inilah yang disebut dengan al ilmu fauqal adab tuh kayak gini. Jadi tidak melihat siapa status kita, tapi ketika kita melihat orang yang alim, kita melihat orang yang pandai dalam ilmu agama, kita melihat orang yang memiliki jasa besar terhadap Islam, ya maka kita harus hormati orang tersebut, siapapun posisi kita. Bahkan ini ahlul baitnya Rasulullah, orang dekatnya atau keluarganya Rasulullah itu mau untuk bahasa kasarnya itu merendahkan diri memegangi bigolnya Ibnu Zaid bin Sabit itu, yang beliau itu terkenal sebagai ulama. Ini jadi meskipun beliau itu ahlul bait, tapi beliau itu rela untuk kemudian melakukan perbuatan yang mungkin bagi sebagian orang itu dianggap hina itu, nuntun bigol itu. Ya mungkin itu dianggap pada saat itu tuh ya hina sih bukan, cuman kan Zaid itu merasa nggak pantas lah seorang ahlul bait itu kemudian memegangi bigol saya, sedangkan saya mau naik, berarti kan nanti posisinya, apalagi kalau sudah naik itu posisinya Ibnu Abbas itu akan berada di bawah beliau, numpak motor metingring, tapi ahlul bait itu berada di bawah. Ini kan sesuatu yang kurang sopan gitu. Sehingga merasa nggak enak tuh Zaid itu. Tapi ketika diperintahkan untuk melepaskan itu, jawabannya Ibnu Abbas itu, seperti itulah kami diperintahkan untuk memperlakukan ulama dan pembesar-pembesar Islam ini. Jadi ini bentuk pengamalan ilmu dari Ibnu Abbas juga. Karena Ibnu Abbas itu tahu bagaimana harus bersikap itu, makanya beliau itu melakukan itu. Nah, para sahabat dulu itu ya mereka saling merendahkan diri satu sama lain. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang orang-orang sekarang itu kalau bisa itu semua orang tuh menghormati dirinya gitu. Tapi kalau zaman dulu itu para sahabat itu ya berebut untuk merendahkan diri dan menghormati orang lain. Meskipun Ibnu Abbas berkata seperti itu, kada umirna an naf'ala bil ulama wal kubara, seperti itulah kami diperintahkan kepada para ulama. Enggak terus kemudian Zaid bin Sabit itu seperti itu ya sudah enggak apa-apa. Terus kemudian dia naik begitu saja ke bigolnya, dia enggak
Kemudian dia ambil tangannya Ibnu Abbas itu dan kemudian dicium tangannya. Salaman dengan cium tangan itu. Dan kemudian apa kata Zaid bin Sabit? Seperti inilah kami diperintahkan untuk bersikap terhadap ahlul bait. Jadi saling menghormati, tidak minta dihormati tapi berlomba-lomba untuk menghormati orang lain. Nah, inilah yang harus kita contoh dari para salafus soleh terdahulu. Kita contoh dari para sahabat Rasulullah. Jangan seperti orang-orang sekarang itu yang belum apa-apa sudah minta dihormati. Nyandang ulama juga enggak, menjadi kubarok juga enggak, tapi sudah minta dihormati. Luar biasa, minta penghormatannya itu luar biasa. Apa-apa harus didahulukan. Terus kemudian jalan itu harus dibukakan jalannya. Terus ya ini orang sekarang tuh kayak gitu. Orang sekarang tuh semua itu berebut ingin dihormati. Kalau acara pengennya itu ditempatkan di tempat yang sendiri yang di depan dan diberikan prioritas VIP, pengennya seperti itu. Kalau orang zaman dulu tuh enggak. Orang zaman dulu itu para sahabat dari riwayat ini sajalah kita bisa paham kalau sahabat itu saling menghormati satu sama lain. Ya, apalagi kalau tahu itu adalah ulama, tahu itu adalah orang yang punya ilmu, itu pasti menghormati. Kalau sekarang kan enggak peduli gitu. Terus pokoknya ya kayak gitu, malah berlomba-lomba supaya dihormati orang lain. Kalau zaman dulu itu lomba-lombanya itu bukan dihormati tapi menghormati. Bagaimana perilaku dari Ibnu Abbas, salah seorang ahlul baitnya Rasulullah itu rela mau memegangi tali bigolnya Zaid bin Sabit. Dan Zaid bin Sabit juga terus tidak sombong karena dihormati Ibnu Abbas, tapi beliau juga memberikan penghormatan balik dengan mengambil tangan dan mencium tangan beliau. Karena seperti itulah yang diperintahkan. Inilah yang kemudian bisa kita katakan al-adabu fauqal ilmi. Adab itu berada di atas keilmuan. Justru orang yang punya ilmu tinggi itu pasti dia akan selalu merendah. Orang yang tidak punya ilmu itu biasanya justru dia akan sombong dan congkak itu. Mana ada itu orang-orang yang punya ilmu terus perilakunya itu tidak mencerminkan akhlaknya Rasulullah, itu nggak mungkin. Ya. Kiai-kiai yang alim itu ya salaman atau kalau berjalan itu ya kelihatan berkarisma, tidak kelihatan bergaya, ingin kelihatan dihormati, itu tidak. Tapi lebih kelihatan berkarisma. Beliau itu dengan sopan santunnya berjalan itu semua orang itu justru akan memandang hormat kepada orang tersebut. Beda dengan orang-orang yang nggak terlalu punya ilmu, itu biasanya kalau berjalan itu agak gaya. Menghadapnya ke atas, kepalanya diangkat ke atas. Kalau kiai-kiai dulu itu enggak. Kalau berjalan itu menghadapnya menunduk ke bawah. Gitu. Karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah kayak gitu. Ya lihat saja itu pandangan mata dari ulama-ulama seperti almarhum siapa namanya itu gurunya Gus Bah itu Mbah Mun misalkan. Saya punya guru itu namanya Kiai Haji Dhofir Syafi'i itu Al-Hafidh itu, beliau itu selama saya bertemu sama beliau itu pasti tidak pernah yang namanya kepalanya diangkat tuh nggak pernah. Pasti selalu menunduk itu. Saking tawaduknya itu. Saking tawaduknya dan mungkin ya termasuk menjaga pandangan supaya tidak melihat hal-hal yang tidak diinginkan. Itu selalu menunduk itu. Selalu menunduk seperti itu. Nah, itu ulama-ulama zaman dulu. Kalau ulama sekarang atau orang yang disebut ulama ya nggak tahu mereka itu benar-benar ulama atau memang disebut ulama oleh para pengikutnya itu tidak mencerminkan akhlaknya Rasulullah itu. Bahkan terkenal sedikit saja itu sudah minta dihormatinya itu luar biasa. Apalagi ustadz-ustadz yang yang mereka itu sudah punya manajemen dan juga yang lainnya. Wah itu katanya mereka dakwah itu tapi ya mau dakwahnya itu hanya di tempat-tempat tertentu atau mereka itu ya beberapa mematok harga tertentu kayak gitu. Itu baru harganya, belum nanti sekarang tuh seperti artis lah, ustadz artis itu sekarang ada ridersnya juga. Jadi kalau ngundang itu nanti sudah pesan makannya nanti seperti ini, terus saya pengen hotelnya yang seperti ini, terus nanti ruangan saya itu ada ininya, ada itunya dan yang lainnya, itu sering sekarang itu.
Dan itu ya tidak hanya terjadi pada ulama-ulama saja. Kalau zaman dulu ulama itu diundang kan nggak mikir semacam itu. Bahkan bisaroh dan yang lainnya itu nggak terlalu dipikirkan. Karena memang niatannya itu adalah untuk al-izalatil jahli, untuk menghilangkan kebodohan dan juga untuk berdakwah di masyarakat supaya perilaku masyarakat itu bisa berubah menjadi lebih baik. Kalau sekarang itu kan sudah mulai bergeser, niatannya itu sudah mulai bergeser. Kalau ulama zaman dulu ya niatannya benar-benar li'ilai kalimatillah, li'izalatil jahli, atau untuk berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Kalau sekarang sudah berbeda. Dan bahkan sekarang itu memang ya degradasi moral beneran. Artis-artis, bahkan artis-artis itu ya, artis-artis, kalau artis-artis kawakan zaman dulu itu, kalau misalkan diundang, kemarin kan sempat beberapa viral ketika Ari Lasso itu mengunggah menuliskan gitu ya, mengunggah di akun media sosialnya itu yang memberikan sindiran kepada artis-artis baru saat ini yang ketika diundang oleh atau dia itu mendapatkan kerjasama dengan IO itu ridersnya itu macam-macam gitu, aneh-aneh lah, aneh-aneh. Jadi kayak semacam menurut Ari Lasso itu bahasanya itu apa? Aji mumpung terkenal, dia mintanya tuh aneh-aneh. Mumpung saya terkenal nih, saya harus mintanya yang aneh-aneh. Pengennya apa itu semua aneh-aneh. Padahal dulu itu ya kayak Ari Lasso saja itu sekarang itu ya nggak terlalu ribet gitu ya. Paling dia mintanya apa? Ada snack, terus kemudian ada air mineral kayak gitu kan, masalah menu makan dan yang lainnya silahkan. Dan kalaupun dia pengen sesuatu, dia akan bawa sendiri dari rumah kan kayak gitu. Atau dia akan minta asistennya untuk membelikan. Tapi artis-artis sekarang tuh katanya, artis-artis sekarang itu ya seperti itu, aji mumpung gitu. Maka inilah yang kemudian menular kepada ya para ulama-ulama dalam tanda kutip itu yang kemudian mereka semacam artis juga gitu ya. Jadi kalau diundang itu sudah permintaannya itu aneh riders, terus kemudian minta dikawal sama patwal, minta dijemput dengan mobil yang kayak gini, minta diinapkan di hotel yang seperti ini, terus nanti jamuannya itu mintanya kayak gini dan kayak gitu. Itu terjadi sekarang. Jadi bisa dibedakan gitu ya, karena memang sekarang itu nanti kan kita akan sampai pada bab ada ulama-ulama yang dunia dan ulama akhirat itu seperti apa kan ya. Jadi nanti kita akan bisa analisis itu, siapa orang-orang di sekitar kita yang masuk dalam kategori ulama dunia dan siapa yang masuk kategori ulama akhirat kan kayak gitu. Nah ini bedanya orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang. Kalau orang zaman dulu itu berebut untuk menghormati, kalau orang zaman sekarang itu berebut untuk dihormati. Ini terjadi. Nah ini kalau kita melihat kisahnya Zaid bin Sabit dengan Ibnu Abbas itu kan ya kayak gitu, berebut untuk menghormati. Ibnu Abbas ingin menghormati Zaid bin Sabit sebagai seorang ulama dan Zaid bin Sabit ingin menghormati Ibnu Abbas sebagai salah satu dari keluarganya Rasulullah itu. Dan ya inilah yang disebut al-adabu fauqal ilmi. Jadi adab itu di atas segalanya, bahkan di atas ilmu. Dan untuk bisa seperti itu, untuk bisa beradab yang baik, ya kita harus punya ilmunya. Kenapa Ibnu Abbas itu kok, di sini kan alasannya jelas. Kenapa Ibnu Abbas itu melakukan hal semacam itu? Karena Ibnu Abbas tahu ilmunya. Ilmunya apa? Ya Rasulullah itu memerintahkan untuk memuliakan ulama. Dan kenapa Zaid bin Sabit itu kok memuliakan dan memberlakukan Ibnu Abbas seperti itu? Karena Rasulullah juga memerintahkan kepada Ahlul Bait itu kita harus berperilaku yang memberikan penghormatan juga itu. Kalau orang nggak punya ilmunya, ya dia tidak akan melakukan itu. Jadi meskipun adab itu fauqal ilmi, tapi untuk mengetahui, untuk kita bisa memahami adab yang benar itu seperti apa, ya mutlak kita harus memiliki ilmu. Kalau orang tidak memiliki ilmu, ya bagaimana dia akan beradab, bagaimana dia akan berperilaku, juga bisa. Maka sebenarnya ilmu adalah sesuatu yang paling utama. Untuk bisa menghormati orang, ya kita harus ada ilmunya. Untuk dapat menghormati orang lain, ya harus ada ilmunya. Maka orang yang bisa menghormati orang lain, pasti dia punya ilmu. Tapi orang yang sering meremehkan, merendahkan orang lain, ya bisa dipastikan dia juga punya ilmu, tapi ya nggak banyak tuh ilmunya itu. Kalau orang ilmunya semakin banyak itu, maka bahasanya Gus Bah itu orang kalau ngajinya itu kok katam.
Ngaji khatam itu ya berarti selesai dan benar-benar paham itu. Maka dia tidak akan pernah meremehkan orang lain. Nanti di sini tuh puncak dari ngaji itu kalau Gus Bak itu kan katanya ihya. Kalau orang sudah khatam ihya dan memahaminya, maka perilakunya itu pasti akan baik gitu. Ya, ibaratnya kita melihat orang tua itu, kita akan memandang sisi positif orang tua tersebut, yaitu apa? Aksaru ibadatan. Orang yang lebih tua dari kita itu pasti ibadahnya lebih banyak. Secara logika mereka hidup lebih lama dari kita, maka sholatnya pasti lebih banyak dia daripada kita. Kalau melihat anak kecil, tidak kemudian kita remehkan, cah cilik ibadahnya lu sidik aku, tidak. Tapi kita memandangnya adalah lebih sedikit maksiatnya. Aqallu maksiatan, lebih sedikit maksiatnya. Orang yang umurnya lebih muda daripada kita, ya pasti berbuat maksiatnya itu lebih sedikit. Kalau misalkan umur kalian 20 tahun, ya bisa dibayangkan kalian tuh ya katakanlah mulai balik itu 15 tahun. Berarti 5 tahun kalian melakukan kemaksiatan. Beda dengan orang yang usianya 17 tahun, berarti baru 2 tahun dia melakukan kemaksiatan. Dosanya masih banyak kalian. Maka kita tidak akan pernah memandang rendah siapapun. Kita memandang orang yang misalkan ODGJ nggak punya akal itu ya, kelihatannya kan rendah dia itu. Di mata masyarakat, mungkin di mata sosial dia rendah. Tapi bagi bagi ajaran Islam itu, ya orang yang tidak sadar seperti itu, orang yang tidak punya akal kayak gitu, itu tidak terkena hukum taklif. Kalau dia nggak terkena hukum taklif, maka dia lebih bersih daripada kita. Kita kalau melakukan kemaksiatan dapat dosa, mereka tidak. Mereka meninggalkan kewajiban, mereka juga tidak mendapatkan apa-apa gitu, tidak mendapatkan dosa. Kenapa? Karena mereka tidak dikenai hukum. Bisa jadi mereka lebih bersih secara hati, secara secara dosa daripada kita. Jadi tidak pernah kita meremehkan orang lain. Itu kalau orang ngajinya itu hatam. Artinya berarti ketika orang ilmunya itu semakin tinggi, maka dia akan semakin memberikan penghormatan kepada orang lain. Ya. Dan tamaluk itu berlebih-lebihan dalam hal pengkultusan. Jadi kita itu dilarang di dalam Islam itu, ya, tidak termasuk akhlaknya orang yang beriman itu adalah at-tamalluk. Tamalluk itu mengkultuskan, menganggap atau menghormati orang secara berlebihan. Itu tamalluk. Kalau di sini itu ada catatan kakinya, az-ziyadatu fit tawaddudi wa du'ai wa tadurru'i fawqa ma yabdahi. Jadi tamalluk itu adalah berlebih-lebihan dalam hal penghormatan, dalam hal minta doa, dalam hal menyayangi itu. Tawaddud itu menyayangi itu ya. Di atas sesuatu yang seharusnya itu. Ini tidak boleh itu. Tidak boleh. Kalau kalian kok punya kesenangan yang berlebihan terhadap sesuatu, maka tidak boleh. Bahkan terhadap orang itu juga tidak boleh itu. Karena kalau kalian terlalu mengkultuskan orang, maka kalian akan beranggapan semua yang dilakukan orang itu adalah benar. Padahal orang itu gak ada yang maksum. Setiap orang itu pasti mahalul khata' wan nisyan. Pasti akan pernah salah dan pernah lupa. Nah kalau kita terlalu mengkultuskan, kita terlalu berlebih-lebihan penghormatannya, maka itu akan menjadikan kita itu juga tersesat gitu kan. Ya, jadi salah benar itu pokoknya dibela, diikuti saja itu. Padahal yang layak untuk dijadikan seperti itu hanya Rasulullah, karena Rasulullah itu termaksum, para Rasul termaksum, dijaga dari dosa. Kalau orang lain itu enggak. Maka tidak bagian dari akhlaknya orang mukmin ketika kita itu berlebih-lebihan atau mengkultuskan terhadap sesuatu. Illa fi thalabil ilmi, kecuali dalam menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu kita itu berlebih-lebihan, bahkan sampai pingsan, sampai apa itu ya boleh, enggak apa-apa gitu. Sampai melupakan semuanya, yang penting tidak melupakan ibadah ya. Sampai melupakan semuanya itu ya, lupa menikah, lupa apa itu. Kalau memang niatannya untuk menuntut ilmu itu ya enggak apa-apa. Cinta terhadap ilmu secara berlebihan itu tidak apa-apa. Kalau di sini dikatakan seperti itu. Ya. Tidak termasuk akhlaknya orang mukmin, yaitu terlalu mengkultuskan, berlebih-lebihan dalam menyayangi, berlebih-lebihan dalam berdoa, berlebih-lebihan dalam menghormati. Ya, itu tidak boleh kecuali fi thalabil ilmi, kecuali dalam menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu kita boleh itu, berlebih-lebihan itu boleh. Bahkan ada orang yang
belajar itu sampai pingsan, sampai ya ada yang semacam itu tuh ada. Saya pernah baca buku gitu ya. Buku itu menceritakan tentang khutbah nikah yang diceritakan oleh salah seorang Grand Syekh Mesir dulu itu. Saya lupa namanya siapa. Dia menceritakan intinya perjalanan hidupnya dia. Perjalanan hidupnya dia mulai dari sekolah di Mesir, di Azhar itu, terus kemudian sampai beliau bisa lanjut S2 gitu ya, di Azhar juga itu. Sampai selesai S3 di Azhar juga itu. Nah, dalam proses belajarnya itu, beliau itu ketika wisuda Azhar yang pertama S1 itu, beliau itu menikah dengan seorang perempuan, dan perempuannya ini kaya, dan dia pintar juga itu, pandai juga. Nah, karena si laki-laki ini orang miskin gitu ya, maka dia tidak disetujui oleh orang tua si perempuannya. Akhirnya dia menikahlah dengan menggunakan hukum fikih yang bisa menikah tanpa harus menggunakan wali itu. Dia memilih itu. Kalau di Mesir sana itu kan bebas. Kita mau menikah dengan cara apa. Kalau di sini kan sudah aturannya itu jelas. Menikah itu harus ada walinya. Kita mengadopsi hukum fikih yang seperti itu. Tapi kalau di Azhar itu boleh menikah dengan menggunakan wali hakim atau dengan apa, itu di sana itu sudah sesuatu yang wajar gitu kan. Karena tidak disetujui akhirnya menikah. Dan karena dua-duanya ini yang laki-laki itu lulusan terbaik pertama dan perempuan itu lulusan terbaik kedua, akhirnya mereka sama-sama mendapatkan beasiswa untuk lanjut S2. Di samping gratis biaya kuliah, juga mendapatkan uang saku lah. Tapi uang sakunya itu selalu dibelikan buku, sehingga mereka itu selama sekolah itu, selama kuliah itu kekurangan gitu. Maka pada suatu hari sampai ada kejadian di mana ketika mereka itu sedang belajar gitu kan. Jadi mereka kalau lapar itu pelariannya itu adalah baca, pelariannya adalah belajar. Kalau kalian itu kalau lapar itu kan jangankan baca gitu kan, mau ngapain saja itu malas itu. Tapi ini orang alim memang. Orang alim itu kalau lapar itu pelariannya itu baca itu. Sampai suatu ketika itu si perempuan ini, si istrinya ini, itu sampai benar-benar pingsan di malam hari itu. Karena lapar, terus kemudian digunakan untuk baca, paling diganjelnya itu cuma minum air putih, sampai tubuhnya itu akhirnya tidak kuat. Karena orang berpikir itu kan berat ya, orang berpikir itu kan menguras energi, apalagi ini tidak ada asupan dari luar tuh. Akhirnya sampai pingsan tengah malam itu, akhirnya suaminya itu panik, terus kemudian keluar nyari bantuan, akhirnya dapatlah sepotong roti gitu kan, terus kemudian diberikan kepada istrinya itu, dan kemudian bisa ya agak punya kekuatan itu. Jadi seperti itu. Itu apakah itu kemudian boleh itu ya? Boleh, kalau menurut hadis ini juga boleh. Boleh kita berlebih-lebihan dalam menuntut ilmu sampai lupa apapun itu ya nggak apa-apa. Karena orang yang menuntut ilmu itu tidak ada buruknya sama sekali. Tapi ilmunya harus yang dituntut ada ilmu yang mahmudah kemarin itu ya. Kalau ilmu-ilmu yang tidak mahmudah itu, tidak terpuji itu tidak boleh. Orang sampai pingsan karena menuntut ilmu perdukunan, pengen bisa terbang dan yang lainnya. Nah ini tidak masuk pada kategori fitulabil ilmi di sini. Yang dimaksud di sini tamaluk dalam tolabil ilmi itu ya ilmu-ilmu yang mahmudah, belajar ilmu syariat, belajar ilmu akidah, belajar ilmu hakikat, dan juga yang lainnya yang dapat menjembatani kita untuk lebih dekat kepada Allah itu. Maka kita tidak boleh sombong tadi ya dalam kepada ilmu, dan kita harus khidmah kepada guru. Ada satu syair itu ya, ada satu syair itu dikatakan al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali. Ilmu itu akan tidak mau atau enggan menyambut pemuda-pemuda yang sombong. Jadi kalau kita itu sudah ada kesombongan dalam hati kita, aku pengen menuntut ilmu biar kelihatan gaya atau apapun itu, maka tidak mungkin ilmu itu akan mendatangi orang tersebut. Al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali. Ilmu itu tidak akan menjangkau pemuda-pemuda yang ada kesombongan. Kasaili harbunil makani al-ali. Seperti banjir. Banjir itu juga tidak akan sampai kepada tempat yang tinggi. Orang yang sombong itu kan berarti dia tinggi hati. Maka ilmu itu tidak akan mau sampai kepada orang tersebut itu. Seperti ibaratnya itu kasaili harbun lil makani al-ali. Seperti banjir, ketika ada banjir, kalian kok berada di lantai 10 misalkan, maka air itu kan nggak akan sampai ke sana. Begitulah ibaratnya ilmu bagi orang-orang yang sombong. Tidak akan pernah sampai kepada
orang tersebut itu. Maka tidak boleh ada kesombongan dalam hati kita, apalagi sombong terhadap ilmu lah, gur ilmu koyok ngono gampang lah. Saya sering mendengar itu. Justru yang ironis itu adalah dikatakan oleh santri-santri itu. Pokoknya saya dulu itu waktu di Solo, kuliah di Solo itu kan banyak orang-orang yang kemudian habis dari pondok pesantren gitu kan, habis dari pondok pesantren terus kemudian datang ke kota, terus kemudian karena pandai membaca Al-Quran, bahkan ada yang hafal Al-Quran, terus kemudian diminta untuk mengajar. Nah karena kepentingan mengajarnya itu kemudian dia kuliah gitu kan, dia kuliah. Nah ketika dia kuliah itu sering ada kata-kata seperti inilah, kuliah ke jane kayak guru boleh ijazah ngopo kuliah kayak wong aku asline iso koyo ngene iki, iso ceramah ning kono-kono kayak ilmune ra entuk kok kuliah, ilmune entuk kok pondok dan juga yang lainnya. Nah ini kalau ini termasuk menyombongkan diri terhadap ilmu, termasuk orang yang apa namanya itu ya tidak menghargai ilmu gitu ya. Ya pasti dia tidak akan mendapatkan apapun. Ya wajar dia kuliah 4 tahun sampai lulus tapi dia tidak mendapatkan apapun. Dari awal dia udah ngomongnya seperti itu. Neng kuliah ke ilmune opo wis ora itu ilmu sing diomongke dosennya aku ngerti kabeh. Fikih kok pelajarannya koyo ngono aku biyen wis maca Wahab kok ning kono kok diajari koyo ngono. Lah salah mengambil jurusannya salah gitu. Kalau misalkan kamu benar-benar mengambil syariah, mengambil apa, ya pasti pelajarannya akan lebih tinggi dibandingkan di pondok itu. Nah kalau dulu belajarnya fikih, tertariknya syariat, tapi terus kemudian belajarnya di ya nyuwun sewu misalkan di PAI. Di PAI itu kan kita mempelajari tentang metode pembelajaran, bukan mempelajari kontennya kan kayak gitu. Kita lebih mempelajari metode. Ya wajar ketika kamu tidak mendapatkan apa-apa. Coba kalau berani itu masuk di usuluddin atau masuk di syariah perbandingan mazhab, maka di situ wahabmu akan terpakai. Lah udah belajar Wahab tapi mlebune ning PAI yang itu hanya mempelajari tentang metode pembelajaran bukan mempelajari konten. Maka ketika ada mata kuliah fikih kayak gitu merasa orang itu opo-opo kuliah itu sama sekali itu bentuk menurut saya kesombongan terhadap ilmu itu kayak gitu. Pasti ada lah kalau kita itu serius kuliah selama 4 tahun meskipun kalian dulu mondok sudah hatam dan juga yang lainnya pasti ada sesuatu informasi baru. Pasti ada yang namanya pengetahuan baru itu. Meskipun kalian itu sudah hatam alfiyah, hafal alfiyah, paham alfiyah, terus kemudian diajarkan bahasa Arab di kampus itu, yang kalian diminta belajar dari awal lagi mufrodat, ya, terus kemudian belajar domir dan yang lain, terus kalian meremehkan itu, ya itu menurut saya tidak bentuk kesombongan terhadap ilmu. Pasti ada informasi baru itu pasti ada. Wong dosen-dosennya yang ngajar itu juga orang pondokan juga. Kalau kita mau kritis, misalkan kita mau tanya, kita mau diskusi balagohnya, ya pasti akan ada gitu loh. Akan ada informasi-informasi baru. Maka jangan meremehkan. Lah adanya dosen mengajar seperti itu karena dosen melihat rata-rata orang dan melihat RPS-nya, melihat materi yang harus disampaikan itu apa. Nah kalau di situ kalau ingin belajar lebih dalam lagi ya jangan di situ belajarnya. Jangan ingin belajar sudah hafal Al-Quran kok kuliahnya kok misalkan di PAI ya merasa ulumul Qur'annya akan ulumul Qur'an yang sangat dasar sekali. Beda kalau misalkan belajar di IAT gitu ya, ilmu Al-Quran dan tafsir, maka di situ kalian akan mendapatkan informasi-informasi yang sangat menunjang hafalan Al-Quran kalian. Nah ini dulu saya sering mendengar itu waktu di Solo itu karena dia merasa ya nyuwun sewu sudah hafal Al-Quran, sudah ceramahnya payu diundang kemana-mana dan juga yang lainnya sehingga kemudian ketika kuliah itu kuliahnya itu DC sendiri itu ya merasa kuliah rento opo-opo aku sok koyo ngene iki ilmune iki biyen ki tak entuk iko pondok ning kuliah iki aku ki entuk opo ora opo-opo wong aku nek kuliah turu ya bener wong dia kalau kuliah tidur mau dapat apa ya. Nah ini bentuk kesombongan terhadap ilmu, tidak menghargai ilmu. Ya meskipun kita sudah tahu, meskipun apa itu, sebenarnya kalau kita mau menganalisis lagi ya pasti ada informasi-informasi baru. Cuman kan kita nggak mau gitu. Kita sudah membatasi diri, wes menganggap kita itu orang yang paling pintar, wes hafal Quran, wes katam alfiyah, terus kemudian sudah ngaji ini dan itu, sehingga ketika di kampus penjelasannya itu penjelasan yang dasar dan kita nggak mau tanya itu sudah menganggap jika pembelajaran di kampus itu adalah pembelajaran yang kurang memberikan informasi.
Nah, ini kan disayangkan ya, orang yang kelihatannya memiliki ilmu tapi kok berbicara seperti itu menurut saya ini kurang pas. Ya kita harus menghormatilah siapapun itu, apapun itu. Bahkan Sayyidina Ali itu kan mengatakan anak abduman allamani walau harfan wa dan saya ini akan menjadi hamba seorang yang mengajarkan kepada saya walau harfan wa wahidan meskipun hanya satu huruf. Masa ya selama 4 tahun, selama 16 kali pertemuan satu semester itu tidak ada satupun informasi yang didapatkan. Ini kan ya entah dia saking pinternya atau memang saking tidak pedulinya. Itu saya pikir sepinter-pinternya orang tuh kalau ngobrol diskusi selama 2 SKS itu ya berapa ratus jam itu harusnya ada informasi baru, harusnya saya yakin itu pasti ada. Karena setiap orang tuh memiliki bacaan yang berbeda, memiliki pengetahuan, pengalaman hidup yang berbeda, pasti ada informasi baru. Nah, kalau ada informasi baru, orang yang memberikan informasi kepada kita, orang yang memberikan ilmu kepada kita, maka itu sudah layak disebut sebagai guru kita. Karena Sayyidina Ali mengatakan seperti itu. Kita mau mengikuti siapa? Sayyidina Ali saja itu kayak gitu. Anak abduman allamani walau harfan wahidan. Saya akan menjadi budak bagi orang yang mengajarkan kepada saya, mendidik saya, atau memberikan ilmu kepada saya walau harfan wahidan. Meskipun itu hanya satu huruf itu. Nah, disayangkan orang yang backgroundnya pondok pesantren tapi justru malah merendahkan keilmuan, ilmu apapun itu. Ini jangan sampai kita bersikap sombong terhadap ilmu. Maka kita tidak akan pernah mendapatkan kemanfaatan dari ilmu tersebut itu. Al-wadhifatu ar-rabi'atu wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada dawuh dari Gus nanti setelah ngaji langsung jamaah salat isya.